Akhirnya saya nyobain juga produk NSTR Elektronik, yaitu amplifier kelas D500 ya. Amplifier D500 ini sebenarnya ada beberapa jenis ya, ada yang Juragan Gurem, ada juga yang NSTR Elektronik. Nah, saya pilih yang NSTR Elektronik. Untuk bentuknya kayak gini, ya, lebih kecil ya, dan lebih heatsinknya juga lebih kecil dan menggunakan heatsink yang agak sedikit tebal. Kemarin saya udah nyobain amplifier kelas AB, di mana untuk single channelnya itu saya hanya bisa mendapatkan sekitar 30 watt untuk single channelnya ya, dan suaranya itu nggak terlalu gede. Untuk dapat daya 100 watt atau sekitar 70 watt saya harus melakukan BTL pada amplifier kelas AB. Dan ketika saya BTL, salah satu dari power amplifiernya itu malah short. Udah 2 kali nih saya BTL, ternyata short lagi. Jadi kelas AB itu suaranya memang kuat banget sih, kuat, dan 150 watt murni kayak gitu kan. Kalau kita geber-geber bisa lah sampai 150 watt, tapi saya kemarin tuh cuman main di 78 watt. Dan ketika saya main di 78 watt, tiba-tiba power amplifiernya langsung short dan dia gak bunyi lagi. Akhirnya dua-duanya kan gak bisa lagi dipakai tuh amplifiernya. Akhirnya saya belilah amplifier kelas D milik NSTR Elektronik ini. Katanya lebih hemat daya dan efisiensinya lebih tinggi dan nggak terlalu panas. Kebetulan kan saya itu punya box yang kecil yang nggak terlalu besar untuk menampung dua buah amplifier. Jadi akhirnya saya beli aja yang ini, hitung-hitung uji coba. Kalau ini produk gagal atau produk yang nggak bunyi ya nggak apa-apa lah, kita buang duit 150. Hitung-hitung buat nyobain ya gimana rasanya power amplifier kelas D seperti ini. Apakah powernya bisa lebih tinggi ataukah powernya sama seperti amplifier single channel kelas AB. Sebelum kita melakukan uji coba, di sini saya bakalan buka terlebih dahulu amplifier yang kemarin, di mana ada 2 unit kelas AB yang udah di BTL dan ini udah gosong, udah nggak bisa lagi dipakai. Ini saya tutup dulu untuk bagian bawah, ternyata saya salah buka. Bagian bawah ini hanya berupa step up-nya ya. Amplifiernya ada di bagian atas. Nah, di sini adalah power amplifier aslinya. Jadi power amplifiernya ini sudah mengalami short ketika saya uji coba selama 30 menit di 70 watt. Benar-benar murni 70 watt. Terhitung dari arus inputnya itu sekitar 70 watt ya. Bahkan menyentuh 13 ampere kemarin. Dan ini udah gosong ya transistor di bagian resistornya. Resistor bagian ini snubbernya kalau nggak salah ya. Sudah gosong. Ini panasnya luar biasa. Kenapa bisa gosong kayak gitu? Itu karena saya ganti pennya yang sebelumnya pakai pen yang kecepatan tinggi, saya ganti jadi 2 unit dengan kecepatan rendah. Jadi akhirnya dia itu panasnya naik, tiba-tiba langsung nggak bunyi lagi dan tercium aroma-aroma gosong. Ya, pemasangannya panjang videonya. Sepertinya kalian udah bisa ya pasang sendiri untuk amplifier ini. Yang dimana sudah ada simbol-simbolnya untuk tegangan plus, tegangan main, dan GND, SPK, SPK plus, SPK main. Lalu di bagian input ada dua jenis. Di sini saya pakai bagian input yang tengah, yang nomor 2 sama dengan yang nomor 1. Yang nomor 3-nya nggak saya pakai karena suaranya terlalu kecil. Kemudian saya juga untuk volumenya itu saya jumper ya bagian 1 dan 2, sementara bagian 3-nya saya biarin. Maksudnya saya jumper antara bagian 2 dan bagian 3, lalu bagian satunya saya biarin aja. Dan ini sudah saya sambung dengan power supply gitu ya, power supply bawaan tap up DC to DC nya untuk dilakukan uji coba ya power amplifier ini, karena saya belum tahu apakah power amplifier ini hidup atau belum. Lalu kemudian setelah itu kita bakalan pasang sumber daya ya, sumber dayanya dan speakernya terlebih dahulu.
Oke, di sini saya sudah pasang ya untuk sumber dayanya. Tadi saya lihat terlebih dahulu benar nggak polaritasnya, dan sekarang kita bakalan uji coba. Ini adalah momen paling krusial ketika kita mencoba amplifier baru, yaitu kita menyalakannya. Apakah dia bakalan hidup atau dia bakalan langsung short atau gimana ya. Bismillah, semoga ini amplifier bisa hidup ya. Yuk kita hidupin aja amplifiernya. Akhirnya guys hidup ya. Ternyata amplifier ini pabrikannya bagus ya. Sekarang kita bakalan coba untuk koneksikan bluetooth ke preamp yang udah saya punya, dan kita dengarkan lagu yang akan diputar ya untuk amplifier ini. Saya belum tahu apakah amplifier ini panas, apakah amplifier ini mempunyai kelebihan atau kekurangan, dan power consumption-nya berapa gitu kira-kira. Apakah dia bisa melebihi untuk kelas AB, yang dimana kelas AB itu mentok-mentok di 37 watt ya. Di 37 watt dia udah apa itu namanya, udah nggak lagi bagus suaranya, udah serak-serak suaranya, udah pecah-pecah suaranya. Dan di sini kita bakalan sambungkan dulu ya bluetoothnya, karena bluetoothnya dari tadi nggak mau nyambung. Oke, kita besarin volumenya. Ini dia kok kenapa nggak ada suara nih ya. Oke, ada juga ini suaranya. Dan kalau menurut aku ya, untuk suaranya ini kurang kuat dibanding versi BTL dari kelas AB kemarin. Ini suaranya kayak downgrade, kayak setengah ini suaranya. Walaupun kalian mungkin mendengar suaranya udah pecah ya, di suara direkam oleh kamera Akaso P50X, tapi kalau di sini kedengarannya itu kurang kuat suaranya, alias downgrade sepertinya. Dan untuk melihat suaranya ini saya bakalan matikan terlebih dahulu ya amplifier ini. Saya bakalan cek apakah kalian bisa mengetahui. So jadi inilah konsumsi dari power amplifier ini ya. Mentok-mentok kita dapat berapa di sini? Kita dapat sekitar 25 watt, 25 43 watt input, karena ini nggak mencerminkan outputnya ya, karena 98% ya, 85% sekitaran outputnya ya. Kalau di sini adalah konsumsi powernya gitu. Dan di sini saya hanya dapat setengah dari power amplifier ini ya. Nggak kayak power amplifier kelas AB kemarin yang di BTL itu bisa 13 ampere. Ini cuman konsumsi berapa ampere doang ya, nggak terlalu tinggi ampere yang dikonsumsinya. Jadi menurut saya ini adalah versi downgrade, meskipun kualitasnya cukup efisien ya terhadap panas. Tapi ya kurang, menurut saya kurang bagus ya, kurang kuat. Kelas AB ini tidak jauh lebih buruk, suaranya lumayan ya, lumayan gede dibanding yang kelas D. Kelas D 150 cuma dapat 1, sementara kelas AB ya 100.000 itu udah dapat 2 nih. Tapi semuanya gosong gara-gara nggak ada limiternya ya. Kemarin saya putar sampai 13 ampere, dia nggak mau lagi ya. Karena saya turunkan juga sampai 70 watt ya, 7 ampere, dia juga gosong juga ini versinya, karena dia nggak bisa di BTL. Tapi kalau dipakai single channel aja bisa sih. Ini awet kalau kita pakai single channel aja, tapi ketika di BTL dia kebanyakan gosong. Saya udah habis 4 biji untuk amplifier kelas AB. Sementara ini saya baru nyoba kelas D ya. Untuk kelas D suaranya sangat 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 menonjol untuk apa itu namanya, untuk treble-nya ya, clarity-nya itu sangat menonjol. Dia tidak terlalu mengunggulkan suara rendah, tapi suaranya itu cenderung agak flat gitu untuk kelas D ini. Dan menurut saya ya gitulah untuk amplifier kelas D ini ya. Buat yang suka suaranya itu flat ya cocok untuk kalian. Dan suhunya juga lebih rendah ya, lebih rendah daripada kelas AB, jadi kita nggak perlu fan yang saya pasang kemarin itu kayaknya sia-sia untuk kelas D ini ya. Dan untuk power supply-nya sini saya memakai 43 volt per rail.
Oke, next ini adalah hasil suara dari amplifier kelas D dari NSTR Elektronik yang dayanya hanya sekitar 37 watt ya, 37 watt untuk daya murni daya konsumsi. Tapi kalau RMS-nya mungkin lebih rendah dari daya itu. Dan ini speaker yang saya gunakan kemarin, kalian bisa lihat sendiri untuk speakernya dan kalian bisa nilai sendiri untuk suara yang dihasilkan dari amplifier kelas D ini. NHLS Production. Oke guys, hanya itu aja untuk review kita kali ini. Jadi kita nggak terlalu kecewa untuk pembelian amplifier kelas D ini karena meskipun untuk watt daya RMS-nya nggak terlalu gede dari power BTL kelas AB kemarin, kita mendapatkan bonus di mana suaranya itu terlalu apa itu ya, menyenangkan yang bikin kita merasa selalu berada di dalam lagu yang dimana itu sangat flat sekali untuk suaranya. Ini jarang banget dimiliki oleh power amplifier kelas AB ya. Kelas AB itu kebanyakan menonjolkan suara rendahnya dibanding suara clarity-nya gitu. Kalau yang ini intinya suaranya itu muncul semua dari kelas AB ini. Jadi kalian kalau pengen beli yang suaranya jernih ya pakailah kelas D yang kayak gini. Jangan kelas AB.